Karena dosa itu menghilangkan kenikmatan kita dalam ibadah. Orang kalau zina, tidak akan pernah bisa menikmati dia berhubungan dengan istrinya. Orang yang telah menikmati yang haram, dicabut kenikmatannya yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang semoga Allah rahmati, saudara-saudaraku yang semoga menjadi keluarga di dunia dan keluarga di akhirat. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu berlimpah pada setiap kebaikan hidup kita. Allah begitu sempurna dalam segala sifatnya, dan Allah sempurna di dalam segala zatnya, dan tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali dia bergantung kepada Allah. Orang yang bergantung kepada Allah tidak akan pernah kecewa, karena Allah tidak pernah mengecewakan kepada setiap makhluknya. Kalau saya, antum sering menggigit jari karena kecewa, maka kalau dicari akar permasalahannya, kekecewaan hidup itu karena kita bergantung kepada makhluk, dan makhluk itu tidak bisa memuaskan kita dalam setiap perkara. Makanya kalau kita pengen puas dalam kehidupan hati dan jiwa kita, gantungkanlah seluruh persoalan dan permasalahan hidup kita hanya kepada Allah. Dan itulah pentingnya tauhid dalam kehidupan kita, ketika kita mengesahkan Allah dalam tempat gantungan, mengesahkan Allah dalam tempat curhatan. Karena siapapun yang telah menggantungkan hidupnya kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan ia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semoga kita selalu bergantung kepadanya, dan semoga kita selalu merasa beruntung beribadah kepadanya, dan semoga Allah selalu menjaga kita dan memberikan istiqamah kepada kita. Dan kita harapkan bahwasanya iman yang kita peroleh bukan hanya iman yang kita nikmati hari ini, tapi kita berdoa semoga iman yang kita peroleh menjadi iman yang terindah ketika kita menutup mata. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita insya Allah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa dalam kehidupan iman itu kita harus meninggalkan dosa? Walaupun ini sering kita kaji dan sering kita jabarkan, tapi terkadang kita harus mengingatkan kembali apa pentingnya bagi kita untuk meninggalkan dosa. Setidaknya Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan beberapa perkara kenapa kita harus meninggalkan dosa, dan ada 3 poin yang ingin saya bahas, walaupun saya tidak membahasnya detail tetapi membahasnya global. Poin yang pertama, kenapa kita harus meninggalkan dosa? Karena sesungguhnya setiap dosa yang telah dilarang oleh Allah dan telah dibenci oleh Allah, maka pasti di dalamnya itu ada keburukan. Dan siapapun yang mereka tidak siap untuk meninggalkan dosa, maka pada dasarnya dia telah membuka pintu kehidupannya untuk mendapatkan keburukan. Karena Allah itu kalau sudah menetapkan ini maksiat, ini adalah dosa, pasti di dalamnya itu ada keburukan. Dan kita harus meninggalkan keburukan itu kalau kehidupan kita tidak rusak dan tidak binasa. Makanya akhir dari setiap keburukan itu pasti kebinasaan. Kalau tidak hari ini besok, kalau tidak besok lusa. Tapi yang jelas muara dari setiap kemaksiatan itu bermuara kepada kebinasaan dan kerusakan. Nikmatnya sementara, nikmatnya dicicipi di awal, tapi di akhirnya pasti adalah kerusakan. Makanya orang ketika mendapati dirinya ditanya kenapa kita harus meninggalkan dosa, dan berkomitmen untuk meninggalkan dosa dengan sekuat mampu kita pada kehidupan iman kita, karena yang pertama, karena kerusakan kita dimulai ketika kita sudah memasukkan unsur dosa pada kehidupan ibadah yang kita lakukan. Dan itulah yang menjadi alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita harus meninggalkan dosa pada kehidupan iman kita kepada Allah? Karena dosa itu menghilangkan kenikmatan kita dalam ibadah. Orang yang telah melakukan dosa dan telah melakukan kemaksiatan, selain dia mendatangkan keburukan, membuka pintu keburukan itu datang pada hidupnya,
Orang yang melakukan dosa itu sebenarnya menghilangkan kenikmatan pada ibadah yang sudah Allah gariskan pada kehidupan orang yang beriman. Makanya setiap orang yang beriman, kalau dia merasa ada ibadah kok hilang kenikmatannya, maka yang salah bukan ibadah itu ketika menjadi hamba, yang salah itu kita. Ketika sudah mencicipi dosa, siapapun yang sudah mencicipi dosa, kenikmatan yang halal akan diberikan oleh Allah dan digeser oleh Allah untuk diberikan kepada sesuatu yang haram. Orang kalau zina, tidak akan pernah bisa menikmati dia berhubungan dengan istrinya. Sudah sering saya sampaikan, ada orang laki-laki baru menikah beberapa lama, lalu kemudian dia tidak bisa mencampuri istrinya. Dibuka, dicari akar permasalahannya, ternyata ketemu. Dia berzina sama orang sebelum pernikahan, dan setelah pernikahan masih melanjutkan perzinahannya. Ironisnya, bersama istrinya dia tidak bisa mencampuri, tetapi justru bersama orang lain dia bisa mencampuri dan bisa melakukan zina. Kenapa dia tidak bisa menikmati yang halal, padahal istrinya juga bukan orang biasa, tapi juga orang yang diberikan kelebihan? Karena dia telah menikmati yang haram. Orang yang telah menikmati yang haram dicabut kenikmatannya yang halal, lalu kenikmatan itu dicampakkan kepadanya sampai dia menikmati yang haram, dan terus-terusan dia akan menikmati yang haram, kecuali satu, dia dirahmati oleh Allah sampai dia bertaubat. Orang yang menikmati khamr tidak bisa menikmati jus sirsak. Maaf ya, saya contohkan. Alhamdulillah ini ada jus sirsaknya. Biasanya air putih, makanya saya bawa sendiri. Saya nyindir kepada pengurus masjidnya. Karena kemudian dia telah menikmati khamrnya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwasanya Imam Syafi'i pernah ditanya tentang seorang pemuda yang baru saja nikah, tapi dia mengatakan, istri saya kenapa tidak terasa lagi cantiknya? Maka Imam Syafi'i cuma memberikan obat yang sangat sederhana, ghaddi basaraka. Sudah kamu tundukkan pandanganmu 1 bulan saja. Setelah kamu tundukkan pandanganmu, nanti datang ke sini. Berpisah dengan Imam Syafi'i, berjumpa kembali setelah 1 bulan. Perhatikan pertanyaan Imam Syafi'i, masya'nuka bizaujatika, gimana urusan kamu dengan istrimu? Masya Allah wahai imam, kami, istri saya sekarang bertambah cantik, persis sebagaimana hari pertama ketika aku menjadikan dia istriku dan tulang rusukku. Masya Allah. Nah, ini tulang rusukku tambahan dari saya. Maka kemudian Imam Syafi'i kemudian berkata, sebenarnya istrimu tidak berubah, tapi sesungguhnya ketika kamu membiarkan pandanganmu untuk membelanjakan pandanganmu pada yang haram, dan kamu terus-terusan nikmati ketika kamu memandang yang haram dan tidak halal bagimu, kamu umbar-umbar, kamu bebaskan berkeliaran matamu kemana-mana, maka Allah cabut ketika kamu memandang istrimu yang halal, Allah campakkan pada kemaksiatan yang kamu mendominasinya, dan akhirnya dijadikan pandanganmu pada yang halal itu hambar. Tapi ketika kamu meninggalkan pandanganmu yang haram itu, lalu kemudian kamu berkomitmen untuk kembali melihat hanya istrimu dan yang halal untukmu, Allah tidak biarkan ikhtiarmu berlalu sia-sia. Allah ambil kenikmatan harammu, Allah kembalikan pada tempatnya. Dan itulah yang menjadikan kita paham kenapa kita harus meninggalkan dosa. Karena meninggalkan dosa itu harga mati bagi orang yang beriman untuk mengembalikan semua sensasi ibadah kita kepada Allah. Kok Quran tidak bisa dinikmati ya Ustaz? Mungkin antum nikmatin gibah. Kenapa Quran tidak bisa dinikmatin? Mungkin antum nikmatin lagu dangdut. Kenapa kemudian Quran tidak bisa dinikmati? Mungkin antum menikmati berbohong. Semua dosa itu mencabut kenikmatan yang halal. Makanya kalau ada orang pada kehidupan dunia ini tidak mau berkomitmen untuk meninggalkan yang haram, yang rugi bukan siapapun, bukan bapaknya, bukan ibunya, yang rugi dia sendiri. Semua kenikmatan surgawi pada hati hilang dan menguap. Padahal di dunia itu ada surga hati. Apa itu surga hati? Menikmati sensasi kenikmatan beribadah kepada Allah, itu merupakan surga hati. Dan surga hati itu hilang, kata Imam Ibnu Taimiyah, disebabkan karena kemaksiatan. Makanya kan ada kaitannya dengan sholat kan. Kenapa kita tidak bisa menikmati sholat malam dan tidak bisa bangun malam? Karena kamu maksiat di waktu siang. Itu selalu berkaitan. Jadi kalau ulama dulu kalau ditanya kenapa saya tidak bisa bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, jawaban ulama dulu itu sederhana. Kemaksiatan di waktu siang menyebabkan tertidurnya kita di waktu malam. Semua ada kaitannya. Makanya kenapa kita harus meninggalkan dosa? Iya, meninggalkan dosa itu harga mati.
Karena sesungguhnya kita sedang berusaha mengembalikan kembali kenikmatan pada ibadah kita kepada Allah. Makanya kenapa istighfar itu harus terus menerus dan taubat itu harus dikerjakan, memperbarui setiap waktunya untuk merasakan kembali sesuatu yang paling berharga, kenikmatan ibadah, dengan kita meninggalkan apa yang menjadi dosa dan kemaksiatan. Orang kalau terbiasa buka aurat, pasti akan dicabut semua kenikmatan-kenikmatan yang tidak dia pernah rasakan, dan itu tanpa terasa. Dicabut qanaahnya, dicabut rasa malunya, dicabut dia dihargai laki-laki, itu semuanya dicabut. Cuma kadang-kadang orang ketika buka aurat itu tidak sadar, semua kenikmatan ketika dicabut. Dia dilecehkan laki-laki, sampai ada teman laki-lakinya bilang sama dia sambil bersanda, anjing, itu dia ketawa, padahal dia sedang dilecehkan. Semua itu disebabkan karena satu kemaksiatan, meninggalkan kenikmatan ibadah. Mana dalilnya Ustaz? Nabi Adam. Nabi Adam itu surplus kenikmatan, tapi dicabut kenikmatannya, surga itu. Kapan? Ketika melakukan dosa makan buah yang diharamkan Allah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ada Uwadawa berkata, dalil itu terang. Berarti kalau namanya maksiat itu ninggalkan, berarti kemudian akan dihindarkan dari kenikmatan. Sebagaimana Nabi Adam ketika makan buah yang diharamkan oleh Allah, kenikmatan surga hilang. Apa yang didapatkan Nabi Adam? Dipisahkan dari Hawa selama 200 tahun perjalanan mereka. Nabi Adam katanya dalam satu riwayat Imam Ibnu Katsir diturunkan di India, kemudian Hawa diturunkan di Jeddah, makanya namanya Jeddah, itu dari kata jid itu nenek. Dipisahkan 200 tahun, ketemu setelah 200 tahun di Bukit Arafah, dan itu disebabkan satu dosa yang tampaknya remeh, hanya gigit satu buah yang diharamkan Allah, semua kenikmatan surga yang dirasakan sensasinya oleh Nabi Adam hilang seketika. Dan itulah dalil yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Maksiat itu menghilangkan kenikmatan hati dan kenikmatan hidup ibadah kepada Allah. Kok zikir tidak tenang ya? Nah, mesti ada maksiatnya. Yang ketiga, kenapa kemudian kita harus meninggalkan dosa, dan meninggalkan dosa itu harga mati? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, karena meninggalkan dosa itu menjadi sebab dikabulkannya doa kita. Karena kalau kemudian kita tidak meninggalkan dosa, kita minta apapun berbuih-buih kepada Allah, maka Allah tidak ada hajat untuk mengabulkan permintaan kita. Karena dosa itu menghalangi doa sebagaimana kabut ketika menghalangi sinar mentari. Makanya orang kalau sudah meninggalkan dosa, pertama kali yang Allah berikan setelah kenikmatan ibadah, Allah kabulkan permintaan-permintaan kebaikan akhirat dan dunianya. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya dalam riwayat Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah menceritakan 3 pemuda yang masuk pada sebuah gua, lalu gua itu tertutup dengan batu. Masing-masing dari mereka lalu sepakat, ayo kita sebutkan yuk amal yang paling menurut kita terbaik, yang bisa menjadikan kita lepas dari kesulitan ketika kita dihimpit dengan batu yang sebesar ini. Lalu kemudian mereka sepakat, ayo. Yang pertama menyebutkan apa? Yang pertama menyebutkan, saya pernah jatuh cinta kepada seorang wanita, dan tidak ada pikiran saya kepada wanita itu kecuali bagaimana saya bisa menjamah wanita itu. Ternyata tiba-tiba saya ditakdirkan wanita itu butuh materi, sampai dia datang menghibah kepada diriku, dan aku akan memberikan bantuan itu dengan satu kesepakatan, saya boleh menjamahnya. Ketika wanita itu tidak punya pilihan lain kecuali menerima pilihan yang saya berikan, akhirnya ketika kami sudah di satu tempat yang sepi, dan ketika tubuh saya sudah di atas tubuhnya, tiba-tiba wanita itu berkata, takutlah kamu kepada Allah. Maka saya bergetar, saya tinggalkan dia, dan saya tidaklah meninggalkan perempuan yang sebenarnya sangat saya senangi untuk saya jamah tubuhnya, kecuali satu, ya Allah, kecuali saya takut kepada adab-Mu. Perhatikan laki-laki ini lalu berkata apa? Kalau ini Engkau ridhoi ya Allah, geserkanlah batu ini supaya kami bisa keluar dari gua yang sempit ini. Allah mendengar atau tidak mendengar? Mendengar. Digeserkan batu itu walaupun tidak sampai lepas semuanya, sampai menunggu 2 orang temannya juga bercerita tentang amal. Disitulah kita paham, kalau ingin doa-doa kebaikan kita dikabulkan oleh Allah, simpel, tinggalkan dosa.
Karena dosa itu yang menghalangi Allah enggan untuk mengabulkan orang-orang ketika meminta kepadanya kalau dia tidak meninggalkan dosa. Makanya kebaikan kita itu bukan hanya diukur dengan apa yang kita kerjakan dalam sunnah, tapi kebaikan hidup kita diukur bagaimana kita mampu berkomitmen untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan pada kehidupan kita. Makanya saya sudah pernah menyampaikan kewajiban kita kepada dosa itu 3. 1, mempelajarinya. 2, membencinya. 3, harus berkomitmen untuk meninggalkannya. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita mempelajari kitab dosa-dosa yang dianggap biasa, karena kita ingin supaya kita mampu meninggalkan dosa. Dan dosa itu tidak sesederhana yang sering kita pikirkan. Dosa itu bukan hanya melakukan zina, dosa itu bukan hanya membunuh, dosa itu bukan hanya minum khamr, tapi ternyata dosa itu begitu banyak. Saking berakarnya masyarakat kita dan diri kita terhadap dosa, banyak di antara kita yang melakukan dosa tanpa pernah merasa tahu bahwasanya perbuatan itu adalah dosa, dan itu adalah musibah. Musibah itu apa? Meletusnya gunung, betul, itu musibah. Musibah itu apa? Gempa, ya betul, itu musibah. Tapi ada musibah tidak meletusnya gunung, tidak terjadinya gempa. Termasuk satu musibah itu para ulama mengatakan hambanya Allah melakukan dosa tapi dia tidak pernah sadar kalau perbuatan yang dia lakukan itu adalah dosa, maka itu adalah musibah. Orang kalau makan riba tapi dia tidak pernah tahu kalau riba itu dosa, itu bahaya betul. Sampai mati dia tidak pernah merasa untuk bertobat kepada Allah ketika tidak tahu bahwasanya riba itu dosa. Orang kalau tidak sadar bahwasanya ketika dia menghujat orang itu dosa, mungkin sampai mati dia tidak akan pernah beristighfar ketika dia menganggap bahwasanya hujatan itu adalah perkara biasa. Makanya inilah yang menjadikan Syekh Shaleh Muhammad Al-Munajjid menyampaikan kitab Al-Kabair allati istahana biha an-nasu, dosa-dosa yang dianggap biasa, untuk memberikan pencerahan kepada saya dan kepada semuanya. Apa itu dosa yang ternyata harus kita tinggalkan, di mana masyarakat dan kulturnya orang kebanyakan di sekitar kita melakukan dosa itu tanpa disadari, atau bisa jadi mungkin kita juga melakukan dosa itu karena kebodohan dan kejahilan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab dosa-dosa yang dianggap biasa, yang mana kitab-kitabnya saya doang yang membawanya kelihatannya dan sedikit sekali ikhwan yang membawanya. Lain kali ikhwan ini kitabnya, tolong nanti kalau pas bahas kitab antum harus membawa kitab. Kalau kemudian kita kajian kitab tidak membawa kitab, itu kayak masak nasi goreng tidak ada nasinya ya. Jadi tidak bisa disebut nasi goreng. Dan itu jujur ya, kalau kajian kitab, kecuali kajian tematik, ditulis kajian tematik memang tidak bawa kitab. Tapi kalau kajian kitab kemudian antum ternyata tidak bawa kitab, itu mengiris-iris hati dan perasaan seorang ustadznya. Tapi saya harus sabar. Ya Allah, ampunilah kaumku, ya Allah, mereka kaum yang tidak tahu. Moga-moga lain kali insya Allah bawa kitabnya. Sekarang mari kita buka dosa yang kemudian kita akan pelajari. Kemarin kita telah mempelajari dosa tentang liwat ya. Kita kemarin telah mempelajari tentang dosa zina. Kita juga kemudian akan mempelajari tentang dosa liwat.